Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendatangi Sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat sore. KPAI menyatakan serius dalam mengawasi terjadinya tindak kekerasan terhadap pelajar dalam lingkungan sekolah. Komisioner KPAI Retno Listiarti menyayangkan sejauh ini oknum guru hanya diperiksa oleh Inspektorat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bukan Inspektorat Kepegawaian Provinsi, di mana sang oknum guru berstatus sebagai ASN dan berharap kasusnya bisa dibawa ke ranah hukum. KPAI menyarankan ada sanksi terberat agar oknum guru tidak lagi ditempatkan sebagai pengajar yang bersentuhan dengan anak. Selain itu, para siswa yang menyaksikan peristiwa tersebut harus diberikan asesmen pendampingan dari psikolog agar tidak trauma sehingga bisa kembali belajar dan menempuh ujian. Sementara itu, pihak kepolisian melalui Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari, menyatakan pihaknya telah melakukan mediasi antara pelaku dan korban. Namun kepolisian mempersilahkan jika korban membuat laporan ke polisian. Kami meminta penjelasan, kronologis dan lain-lain tadi disampaikan, dan juga menanyakan terkait dengan pelaku ya, guru pelaku, apakah guru pelaku memang sudah lama ya melakukan pendisiplinan dengan cara kekerasan, dan kalau memang itu apakah ada masalah gitu ya, kami mencoba melihat kalau memang ada secara psikologi mungkin ada problem-problem, ya itu harus disembuhkan. Kalau nggak berhadapan dengan anak akan terus melakukan kekerasan. Untuk perkembangan ya kejadian yang terjadi di SMA 12 itu kami dari pihak kepolisian sudah mengupayakan proses mempertemukan antara orang tua korban dan korban beserta pihak sekolah. Jadi kami sudah memediasi dan ada musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebelumnya, kasus kekerasan yang menimpa siswa SMA Negeri 12 terjadi pada hari Selasa, 11 Februari 2020. Pelaku merupakan seorang guru bidang kesiswaan yang kini statusnya sebagai guru pengajar di SMA Negeri 12 telah dinonaktifkan. Rahmat Lubis Majid, JAK TV. Ya, kekerasan yang beberapa hari ini belakangan ini menjadi sorotan publik, yaitu kekerasan di dunia pendidikan terkait dengan adanya seorang guru yang menyiksa muridnya seperti itu. Dan mungkin juga ada beberapa hal yang terjadi ketika murid yang sebaliknya memperlakukan gurunya tidak baik begitu. Nah, ini kita akan bahas terkait dengan hal ini yang menjadi problematika dan permasalahan kita di era yang sudah berkembang ini siapa? Apakah memang tindakan gurunya yang terlalu berlebihan atau memang perilaku murid yang di era saat ini yang mungkin sudah menjadi hal yang tidak wajar begitu yang dilakukan terhadap seorang guru. Kita akan bahas yang ini terkait dengan hal tersebut. Sudah hadir bersama saya Bang Jasra Putra, Komisioner KPAI. Selamat siang, Bang. Kemudian juga ada Mbak Evi Mafriningsianti, anggota Komisi 4 di bidang pendidikan DPRD Kota Bekasi. Selamat siang. Kita berbicara mengenai sesuatu hal yang viral beberapa hari belakangan ini begitu ya, Mbak ya. Banyak sekali kejadian-kejadian di dunia pendidikan yang menjadi sorotan kita begitu. Saya mau ke Mbak Evi terlebih dahulu selaku anggota DPRD begitu Kota Bekasi. Ada tanggapan terkait dengan peristiwa yang beberapa belakangan ini terjadi, Mbak? Untuk kasus pendidikan itu negara harus hadir. Artinya bahwa kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 54 menyatakan bahwa anak yang berada di dalam sekolah itu harus dilindungi dari tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh guru, dilakukan oleh pengelola sekolah maupun teman-temannya. Artinya sebenarnya sudah ada perlindungan-perlindungan terhadap kenyamanan di mana anak-anak itu bersekolah. Nah, Pemprov Jawa Barat sendiri juga sudah menyatakan bahwa sejak 2017 sekolah merupakan lingkungan yang ramah dengan anak. Artinya perlindungan proteksi terhadap keberlangsungan anak ini dalam sekolah dilindungi. Nah, mudah-mudahan ke depan ada perbaikan-perbaikan terhadap proses pendidikan di dalam sekolah, bahwa ada sinergi, harus ada sinergitas antara sekolah dan orang tua juga. Baik, Bang Jasra, ada yang mau ditanggapi terkait dengan peristiwa-peristiwa seperti ini? Ya, pertama tentu kita sangat menyayangkan ya, mengecam kekerasan di dunia pendidikan, itu siapapun pelakunya gitu ya.
Apalagi ini pelakunya adalah seorang guru dan waka kesiswaan gitu ya. Yang sejatinya dialah yang melindungi anak-anak kita di satuan pendidikan, tapi justru jadi pelaku gitu. Apakah itu namanya atas nama pendisiplinan atau hukuman, ya tentu sekali lagi kekerasan dalam satuan pendidikan itu tidak dibenarkan gitu. Nah, oleh sebab itu tentu ketika kasus ini terjadi viral di video yang kita saksikan itu, tentu kita melihat banyak anak-anak yang justru juga menyaksikan, lebih dari 100 orang gitu ya. Nah, makanya ketika tim KPAI datang ke sana mencek sejauh mana sekolah melakukan langkah-langkah terkait kasus ini, termasuk juga berkoordinasi dengan teman-teman Komisi Pelindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan kita meminta juga agar dilakukan trauma healing ya terhadap ratusan anak yang menyaksikan langsung yang dimana gurunya adalah sebagai pelaku kekerasan. Kalau hasil dari KPAI sendiri menuju ke lokasi ataupun pemantauan begitu ya Bang ya, apakah ini memang dari hasil investigasi memang benar-benar murni untuk menghukum, atau memang sekaligus untuk membuat jera para siswa yang melakukan pelanggaran ini? Iya, jadi anak-anak ini kan telat masuk ya sesuai dengan jam sekolah, lalu kita dapat juga awalnya mereka ini kan masuk salah satu pintu dan itu kan tertutup dan harus muter jauh, dan pada akhirnya membuang waktu begitu ya, keterlambatan itu. Nah, lalu yang kedua anak-anak ini kan dibariskan di halaman sekolah, ditanya, kemudian seharusnya tidak boleh terjadi kekerasan seperti itu gitu ya. Ya mungkin andai pun anak-anak ini telat, ya tentu harus ditanyakan kenapa gitu, dan dibangun dialog gitu, dengan tidak dengan cara mengungkapkan kata-kata kasar dan juga melakukan tindakan fisik gitu ya. Karena sekali lagi ini tentu dua hal ini tentu akan menyisakan ingatan bagi peserta didik kita betapa guru di sekolahnya itu pernah melakukan kekerasan gitu. Sebaiknya dilakukan tindakan yang seperti apa Bang untuk terkait dengan penghukuman para siswa ataupun siswi yang melanggar model-model seperti ini? Iya, pendisiplinan kita tentu setuju ya. Disiplin dalam artian disiplin positif gitu. Disiplin positif itu berbeda dengan hukuman. Kalau kita lihat di video itu kan hukuman sepihak, pokoknya kamu harus ikut aturan ini, kalau tidak saya akan melakukan kekerasan gitu. Kalau disiplin positif itu kan ada nuansa dialog di situ. Anak-anak diminta pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang dia dilakukan. Karena ini ada proses pendidikan, proses long term gitu. Yang dimau maksudnya kalaupun menghukum tapi yang bersifat mendidik begitu ya? Mendidik gitu. Jadi diajak dialog, kemudian kira-kira bagaimana nih bagaimana Anda bisa bertanggung jawab terhadap ya katakanlah dia telat datang ke situ. Baik. Keinginan kita kan ada perubahan gitu, bukan sekedar takut anak-anak kita itu. Kalau yang dilakukan oleh sang guru itu takut di depan, tapi di belakang dia mencemoohkan gurunya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita dan kita akan menyoroti peran media sosial di era yang saat ini, apakah benar-benar sangat berpengaruh bagi dampak dan juga efeknya bagi masyarakat sekitar. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.